Jadi kalau yang bulat-bulat merah itu apa ayo? Hidrofilik apa hidrofobik? Ada yang masih ingat? Ya, betul banget. Jadi yang bagian merah-merahnya itu adalah lapisan hidrofilik, yaitu bagian yang suka air. Kalau yang bentuknya kayak ekor, itu adalah hidrofobik. Dia adalah bagian yang takut air, makanya sembunyi, letaknya di dalam semua. Jadi nanti bahas yang masing-masing bagian sel nanti dibahas di pertemuan selanjutnya lah ya, dan nggak terlalu lebar. Fungsinya adalah sebagai permeabilitas dan respirasi. Selanjutnya ada mesosom. Mesosom merupakan daerah membran sitoplasma yang mengalami pelipatan. Mesosom berfungsi dalam pembentukan dinding sel dan dalam pembelahan sel. Selanjutnya ada nukleoid, yaitu bahan inti dari bakteri yang tersusun dari DNA yang membentuk kromosom tunggal dan sirkuler. Nih, bagian nukleoid adalah bagian yang berwarna biru muda yang letaknya di dalam sel. Selanjutnya ada flagella. Ukurannya sekitar 20 nanometer, terdiri atas filamen, pensatel, dan badan dasar. Flagella ini gerakannya berputar dengan kecepatan 3000 putaran per menit. Fungsinya menjauh dari oksigen, menuju ke arah cahaya, menuju ke arah magnet, dan gerakan kemotaksis. Gerakannya ini tergantung dari jenis bakterinya juga ya. Jadi yang menjauh dari oksigen itu pastinya adalah bakteri yang anaerob. Jadi dia cenderung menjauhi oksigen karena oksigen itu bersifat racun buat bakteri anaerob. Tapi bisa juga dia flagellanya mendekati oksigen, yaitu untuk bakteri yang aerob yang suka oksigen. Jadi fungsinya flagel tergantung dari spesies bakterinya. Flagella dibedakan berdasarkan kedudukannya. Ada monotrik, yaitu satu flagel melekat di ujung sel. Kemudian ada lopotrik, lebih dari 2 flagel melekat di ujung sel. Terus ada amfitrik, satu flagel melekat di kedua ujung sel. Ada kopotrik, banyak flagel melekat di kedua ujung sel. Peritrik, banyak flagel menyebar pada permukaan sel. Kalau yang atrik itu dia tidak memiliki flagel. Gambarnya ada di bagian kanan. Bisa dicermati sendiri ya. Selain flagel ada villi dan fimbria. Di sini juga alat gerak bakteri ya. Villi dan fimbria adalah organel tambahan bagi bakteri gram negatif. Ini bukan garam ya, tapi gram. Villi adalah benang-benang pendek lurus dan kecil. Fimbria adalah rambut. Fungsi villi untuk pemindahan materi genetik, pelekatan inang atau melakukan perkawinan, dan hanya organisme jantan yang memiliki villi. Fimbria berfungsi mencegah ditelan oleh proses fagositosis atau proses pertahanan diri dari inang. Lalu ada glycocalyx. Glycocalyx di sini fungsinya untuk mengelilingi dinding sel bakteri, terdiri atas lapisan kapsul, lapisan slime, lapisan es. Kapsul adalah permukaan dinding sel yang ditutupi oleh suatu lapisan. Fungsinya di sini ada 5 yang saya sebutkan. Yang pertama, membantu mencegah kekeringan sel. Yang kedua, bertindak sebagai penghalang ion-ion logam toksik masuk ke dalam sel. Yang ketiga, mencegah infeksi oleh bakteriofag. Yang keempat, membantu perlekatan. Yang kelima, membantu sel terhadap fagositosis. Lapisan slime. Lapisan slime di sini bukan slime mainan itu ya. Jadi lapisan slime tidak berikatan kuat dengan dinding sel. Fungsinya adalah melindungi sel terhadap kekeringan dan kehilangan nutrien. Lapisan slime ini seperti lapisan lendir gitu ya.
Kemudian ada lapisan es atau protein kristalin, ditemukan pada beberapa jenis bakteri gram negatif maupun bakteri gram positif. Fungsinya belum diketahui. Nah, sudah selesai untuk yang sel prokariotik. Sekarang kita bahas tentang sel eukariotik. Sel eukariotik adalah sel yang mempunyai inti sel atau nukleus dan sistem endomembran. Contohnya adalah sel hewan dan sel tumbuhan. Penyusunnya yang pertama adalah membran sel, yang kedua sitoplasma, yang ketiga organel-organel sel. Di sini ada banyak sekali. Ada nukleus, ribosom, retikulum endoplasma. Nanti retikulum endoplasma itu ada dua juga, retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma yang halus. Lalu ada badan Golgi, badan mikro atau dikenal dengan peroksisum dan gliokosum, ada vakuola, ada plastida atau kloroplas yang bisa ditemukan di sel tumbuhan, ada mitokondria, mikrotubulus, mikrofilamen, sentrosom, centriol, dinding sel, dan lisosom. Lebih kompleks kan daripada yang sel prokariotik. Semoga nggak pusing ya. Nah, ini adalah sel hewan. Bagiannya apa saja? Nah, bagian yang dalam adalah nukleus atau inti sel. Selanjutnya ada vesikel, ada lisosom. Yang bintik-bintik itu adalah ribosom bebas. Nah, kalau yang ini itu adalah retikulum endoplasma kasar. Kenapa kok disebut retikulum endoplasma kasar? Karena retikulum endoplasma yang ini itu ditempeli oleh ribosom. Jadi disebutnya REK atau retikulum endoplasma kasar. Kalau yang RE halus, ini retikulum endoplasma yang tidak ditempeli oleh ribosom. Selanjutnya ada badan Golgi, terus ada sepasang sentriol, ada membran plasma, ada mitokondria, mikrotubulus, dan mikrofilamen. Ini adalah sel hewan. Dia tidak memiliki dinding sel ya kalau sel hewan. Kalau sel tumbuhan, dia punya dinding sel dan punya kloroplas. Ini bagian-bagian dari sel hewan, hampir mirip sama yang tadi, jadi jangan bingung. Kalau misalnya ada soal terus gambarnya pakai yang awal tadi atau pakai yang ini, itu jangan bingung. Pokoknya kalau yang sel hewan itu dia lapisan terluarnya adalah membran sel atau membran plasma. Kalau gambarnya itu ada dinding sel, berarti dia adalah sel tumbuhan. Nah, ini kalau sel tumbuhan tuh seperti ini. Ada vakuola, vakuolanya itu besar sekali kalau di tumbuhan. Kemudian ada retikulum endoplasma kasar, ada ribosom bebas, membran inti, nukleus, mikrotubulus, membran plasma, mitokondria, kloroplas. Kloroplas itu adalah zat warna daun ya. Di dalamnya itu ada plastida yang ini. Struktur yang hijau-hijau ditumpuk-tumpuk itu namanya plastida. Ini untuk yang daun hijau itu punyanya kloroplas. Kalau daun selain warna hijau itu dia punyanya kromoplas, bukan kloroplas. Kemudian ada dinding sel, terus ada vesikel dan badan Golgi. Jadi yang membedakan di sini adalah dinding sel dan kloroplas. Terus vakuolanya juga kelihatan lebih besar kalau di sel tumbuhan. Ini juga gambar dari sel tumbuhan. Pokoknya dia kalau di gambar itu lapisan luarnya ada dua, dia itu
sel tumbuhan. Pokoknya kalau inget-inget itu saya dulu gitu. Kalau gambarnya cuma satu, berarti dia cuma punya membran sel aja, berarti sel hewan. Kalau digambar 2 kali lapisannya, berarti dia punya dinding sel dan membran sel. Seperti itu. Ini bagian-bagiannya. Ini gambar sama juga sel tumbuhan. Yang bisa dicermati sendiri ya teman-teman. Nah, sekian untuk materi sel prokariotik dan sel eukariotik. Kalau ada pertanyaan atau mungkin ada tambahan, kalau saya mungkin ada yang salah atau ada yang kurang dalam menyampaikan materinya, bisa dikoreksi, bisa ditulis di kolom komentar. Boleh sekali, saya membuka untuk teman-teman semua. Kalau mau ngasih saran juga boleh, misalnya terlalu cepat atau bagaimana, silahkan, nggak apa-apa kok. Sekian, semoga gak bosen ya, 30 menit, sekitar 30 menit. Ya demikian untuk materi ini saya akhiri, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.